Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan yang sayangi, ketemu lagi dengan saya matematika kelas 7 ya. Ya, bagaimana kabarnya kalian semua anak-anak? Sehat semua kan? Walaupun dalam keadaan Anda belajar di rumah, karena situasi yang seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan dan agar kita nanti bisa sehat, bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang matematika khususnya dan yang lainnya belajar semua. Tapi marilah sebelum kita mengawali kegiatan ini, kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan dan diridhoi, dan Anda akan pandai belajar matematika. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Mari kita awali saja kegiatan ini ya. Bapak akan melanjutkan tentang himpunan. Ya, tentang himpunan. Kompetensi dasarnya kemarin sudah kalian tahu pengertian himpunan, menyatakan suatu himpunan kosong, semesta dan komplement, dan operasi dua himpunan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah satu, mendefinisikan himpunan, menyatakan suatu himpunan, menyebutkan keanggotaan suatu himpunan, menyatakan himpunan kosong, menyebutkan semesta pembicaraan suatu himpunan, menentukan komplement dari suatu himpunan dan menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan, dan menghitung banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Dan 9 adalah melakukan operasi irisan, gabungan dan pengurangan serta penggunaan himpunan untuk menyelesaikan masalah. Kemarin kalian telah mempelajari tentang pengertian himpunan seperti ini. Kemarin himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan jelas. Terus berikutnya adalah contoh-contohnya yang Anda juga sudah kalian pelajari, seperti himpunan warna lampu lintas, ini adalah himpunan. Terus yang bukan himpunan, contohnya himpunan makanan enak, wanita cantik, itu bukan himpunan anak-anak. Himpunan bunga-bunga yang indah juga bukan himpunan. Ya, itu yang kemarin kita bahas. Lambangnya sudah tahu kalian, seperti kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Dan untuk menyatakan suatu himpunan, satu dengan kata-kata, dua dengan menyebutkan anggota-anggotanya, tiga dengan menyatakan syarat dari suatu himpunan, yang keempat dengan menggunakan diagram Venn. Ini yang kemarin telah kalian pelajari. Terus berikutnya adalah contoh-contoh dari cara menyatakan himpunan. Nah, sekarang adalah akan kami awali dengan himpunan kosong anak-anak. Kita lanjutkan dengan himpunan kosong. Himpunan kosong itu apa sih? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota, dilambangkan dengan sekarang semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat hal-hal yang sedang dibicarakan, dilambangkan dengan huruf S. Contoh, A adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9. Semestanya siapa? Kita sedang membicarakan apa? Nah, itu yang namanya semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan tidak hanya satu tapi banyak. Contohnya yang pertama, SA adalah semesta pembicaraan, adalah bilangan asli. Atau mungkin bisa SA bilangan ganjil. SA bisa bilangan asli yang kurang dari 10. SA juga bisa bilangan cacah. Mengapa kok demikian? Karena semua anggota-anggotanya itu adalah masuk dalam semesta pembicaraan. Contoh 1, 3, 5, 7, 9. Itu semuanya adalah anggota bilangan asli. Bisa juga bilangan ganjil. Bisa juga adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan cacah. Tapi kalau ada mengatakan yang bukan semesta pembicaraan, contohnya himpunan bilangan genap. Himpunan bilangan genap itu tidak termasuk semesta pembicaraan A. Karena apa?
Karena anggota-anggotanya A tidak ada yang genap, bukan bilangan genap. Terus himpunan bilangan prima, ternyata memang ada 357 prima, tapi satu bukan bilangan prima. Jadi untuk itu ini tidak bisa dijadikan semesta pembicaraan. Satu saja anggota itu bisa menyangkal, maka tidak bisa dijadikan semesta pembicaraan, ya. Misalkan bilangan prima tadi bukan, karena ada 1 dan 9 yang bukan prima, ya. Itu yang bukan semesta pembicaraan. Sekarang berikutnya adalah yang kita pelajari komplement suatu himpunan. Komplement suatu himpunan terhadap S, ya, terhadap semesta pembicaraan, ya, adalah siapa? Adalah suatu himpunan terhadap himpunan S, semestanya adalah S yang bukan anggota himpunan tertentu. Komplement suatu himpunan A dilambangkan dengan A aksen, bukan A aksen, A komplement, ya, dibaca A komplement. Contoh, S adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D, E, F, G. A adalah himpunan yang anggotanya A, B, C, D. B adalah himpunan yang anggotanya A, E. Maka A komplement adalah himpunan yang anggotanya E, F, G, ya, E, F, G. Karena A, B, C, D itu himpunan A, yang melengkapi himpunan A menjadi himpunan S adalah E, F, G. Sekarang B komplement. B komplement siapa? Semua anggota S tadi dikurangi oleh siapa? A, E. Sisanya tinggal B, C, D, F, G. Itu B komplement. Itu adalah komplement suatu himpunan, ya. Bisa kan anak-anak? Mudah sekali. Sekarang jika dinyatakan dengan gambar, itu perhatikan. Yang gambar biru, ya, warna biru itu adalah semesta pembicaraan. Yang kuning adalah A. Maka A komplement siapa? Semua anggota S kecuali yang kuning, ya. Jadi yang biru dikurangi yang kuning itu adalah A komplement. Berikutnya adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu apa, anak-anak? Himpunan bagian ada terdiri dari yang dilambangkan dengan C. Himpunan bagian merupakan bagian dari himpunan yang lain. Contoh, S adalah himpunan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. A adalah himpunan 2, 4, 6, 8. B adalah himpunan 1, 2, 3, 4. C adalah himpunan 1, 2, ya. 2, 4, 6, 8 itu merupakan anggota himpunan S. Maka dikatakan bahwa A himpunan bagian daripada S. B himpunan 1, 2, 3, 4. Juga bisa dikatakan bahwa B merupakan himpunan bagian dari S. C adalah himpunan 1, 2, 3. 1, 3, maaf. Maka bisa dikatakan bahwa C merupakan himpunan bagian daripada B, ya. Tuh. Sekarang banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan dilambangkan dengan N. NA artinya banyaknya anggota himpunan A. NB artinya banyaknya himpunan anggota B. Contoh, P adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Maka NP adalah berapa, anak-anak? Merah, kuning, hijau ada berapa? Ada 3. Jadi NP sama dengan 3. N adalah himpunan X, di mana X lebih kecil daripada 17. X elemen bilangan prima. Maka
NR, banyaknya anggota himpunan R berapa? Dihitung. Pilihan prima siapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, terus berapa lagi? 17. Oh maaf, itu anak-anak masih berapa? 7 apa 6? Ya tuh cari ya. Ki adalah huruf vokal dalam abjad, bukan haruf ya, maaf, huruf vokal dalam abjad. Maka NQ adalah siapa saja? A, I, U, E, O. Ada berapa? Ada 5. Jadi itu banyaknya himpunan bagian. Ya, dari pernyataan di atas tadi yang kita pelajari dapat dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari S karena A menjadi anggota himpunan S, B himpunan bagian daripada S karena semua anggota himpunan B, dan seterusnya. Cara sekarang menuliskan semua himpunan bagian. A adalah himpunan yang anggotanya A, maka himpunan dari himpunan A adalah yang satu adalah himpunan kosong, 2 adalah himpunan anggotanya A. Jadi ada berapa? Ada 2 himpunan bagian. Himpunan kosong itu termasuk anggota merupakan bagian dari himpunan A. B adalah himpunan yang anggotanya AB, maka himpunan bagian dari himpunan B yang pertama jelas 1 himpunan kosong, 2 himpunan yang anggotanya A, 3 himpunan yang anggotanya B, 4 himpunan yang anggotanya A, B. Jadi ada berapa? Ada 4. Sekarang C adalah himpunan yang anggotanya A, B, C. Himpunan bagian dari himpunan C adalah bukan B, itu maaf anak-anak. Ada 1 himpunan yang anggotanya A, 2 himpunan yang anggotanya B, 3 himpunan yang anggotanya C, 4 himpunan yang anggotanya A, B, 5 himpunan yang anggotanya A, C, 6 himpunan yang anggotanya B, C, 7 himpunan yang anggotanya A, B, C. Sedangkan yang ke-8 adalah siapa? Himpunan kosong. Sekarang banyaknya himpunan dari suatu himpunan. Hasil-hasil di atas tadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya himpunan bagian dan banyaknya anggotanya. Jika banyaknya anggotanya 1, maka himpunan bagiannya ada 2. Himpunan yang anggotanya 2, banyaknya himpunan bagiannya ada 4. 3, himpunan yang anggotanya 3, banyaknya himpunan bagiannya ada tadi berapa? 8. Sekarang kalau 4 berapa? Banyaknya anggotanya 4, maka banyaknya himpunan bagiannya adalah 16. Awas. Kalau 5 berapa? 30. 2 kali 2 4, 4 kali 2 18. Maaf 16. 8 kali 16, 16 kali 2 berapa? 32. Kalau 6 berapa nanti? Ya ada 64. Nanti bisa dirumuskan dengan menggunakan banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N. Ini ya. Kembali gini ya. Ini ya. Oh ya, maaf. Ya, balik jadi nanti banyaknya himpunan bagian itu adalah 2 pangkat N. Kembali lagi. Oh, maaf nih. Alatnya baru sih Pak Ridho ini. Jadi salah-salah terus saya belajarnya. Jadi banyaknya himpunan bagian bisa dirumuskan dengan 2 pangkat
N. Dan ini catat anak-anak ini ya, bentuk ini ya. Ya, jadi nanti umpamanya berapakah banyaknya himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya 7 misalkan, N-nya sama dengan 7, maka banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat 7 ya. Anggotanya berapa? N-nya sama dengan berapa? 7, maka banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? Nah, 2 pangkat 7 ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? Ada 128 ya. Itu banyaknya himpunan bagian ya. Anak-anak, tadi sudah kita membahas banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Dan sekarang sudah masuk ke antara materi inti dari suatu himpunan, yaitu masalah operasi himpunan. Operasi himpunan dibagi menjadi 3 macam. Satu, nanti yang kita bahas adalah irisan 2 himpunan, 2 gabungan 2 himpunan, dan 3 pengurangan dari 2 himpunan. Dan sekarang kita bahas yang pertama, yaitu irisan dari 2 himpunan. Irisan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B. Ditulis A irisan B, itu dibaca irisan anak-anak. Jadi lambangnya seperti U yang kebalik seperti ini ya, itu namanya irisan. Ambilkan contoh. S adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. B himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Maka A irisan B adalah 1, 3, 5. Mengapa? Karena 1 menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi himpunan B. 3 juga sama menjadi A dan B. 4 juga sama, 5 juga sama menjadi anggota himpunan A dan himpunan B. 7 tidak masuk, 2 tidak masuk, karena itu hanya menjadi 1 anggota dari suatu himpunan. Sekarang kita lanjutkan, yaitu union atau gabungan dari 2 himpunan. Gabungan 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya menjadi anggota himpunan A dan juga atau menjadi anggota himpunan B. Ditulis A union B, bukan AUB ya anak-anak. A union B. Contoh lagi, S himpunan anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 8. A himpunan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. B himpunan yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Maka A union B adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Untuk 1, 3, 5 cukup ditulis 1, karena ini mengacu pada cara penulisan himpunan. Jika ada beberapa anggota yang sama, maka dalam menulis himpunan cukup 1 saja diwakili oleh 1. Contoh di sini A ada, B ada, kalau digabungkan siapa? Ya 1, jangan 1-1 tapi cuma 1. Terus nomor 3, anggota 3, di A ada, di B ada, ya cukup ditulis 1 saja, yaitu 3, 1. Jadi di situ A union B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 dan 8 tidak masuk di dalamnya. Ya. Sekarang pengurangan 2 himpunan.
Pengurangan dua himpunan A adalah himpunan A, B, C, D, E, F, G. B adalah huruf vokal dalam abjad. Huruf vokal dalam abjad sih Anda tahu siapa? A, B, C, D, A, I, U, E, O. Ini vokal. Jadi A dikurangi B, yang bisa diambil siapa? Yang bisa diambil hanya A dan E. Sisanya siapa? Sisanya ya B, C, D, F, G. Itu pengurangan dua himpunan. Contoh yang lain nanti Anda lihat di buku matematika banyak sekali. Nah, sekarang adalah memahami tentang diagram Venn. Nah, ini yang kemarin ditunda seperti ini. Dalam gambar S itu kotak persegi 4, A di dalamnya adalah himpunan yang A. Ini adalah irisan dua himpunan, itu saling memotong, dan yang menjadi irisan himpunan yang mana? Yang tengah itu anak-anak, yang ikut di kuning dan ikut di putih itu A irisan B. Sedangkan yang union seperti itu digabung, ya dua-duanya yang biru semua itu union. Ya, bisa dipahami anak-anak? Ya, terima kasih. Berikutnya adalah penggunaan operasi himpunan. Ini banyak sekali, saya ambilkan contoh satu. Dalam suatu pendataan hobi sekelompok anak siswa terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 25 siswa gemar volleyball, sedangkan 16 siswa gemar sepak bola dan volleyball. Yang ditanyakan, berapa anak yang terdapat dalam kelompok itu? Bisa ditulis di situ NA 20, NB-nya 25, sedangkan NA irisan B-nya yang dua-duanya 16. Maka A union B digabungkan, ada berapa siswa di situ? Ternyata anaknya adalah hanya 29, ya, hanya 29. Jadi jumlahkan semua dikurangi kedua-duanya, karena nanti kalau tanya coba anak yang gemar sepak bola berapa, tunjuk jari. Anak yang gemar voli tunjuk jari. Anak yang gemar voli dan sepak bola siapa, tunjuk jari lagi. Berarti ada anak yang tunjuk jari 2 kali, yaitu 11, sebanyak berapa? 16. Jadi anak yang terdapat kelompok itu hanya 29. Contoh-contoh lain nanti akan saya berikan anak-anak, dan soal-soalnya pada waktu minggu yang datang berupa kuis. Untuk itu anak-anak yang ini dipelajari baik-baik, minggu yang datang Bapak akan memberikan kuis yang himpunan dari awal sampai ini. Silahkan pelajari baik-baik di rumah anak-anak ya. Untuk itu kita sudah belajar tentang himpunan. Ingat, minggu yang datang kalian akan saya beri soal. Mungkin nanti akan banyak, ada 20 atau mungkin 10 saja yang harus Anda kerjakan dan dikumpulkan. Dan saya kira cukup anak-anak. Itu Bapak setelah menerangkan himpunan dari awal sampai akhir. Untuk itu jangan lupa minggu yang datang akan beri soal, bentuk kuis, dan nanti silakan Anda kerjakan. Sekian, terima kasih anak-anak. Jagalah kesehatan di rumah, selalu gunakan protokol kesehatan agar kita besok suatu saat insya Allah kita akan ketemu dengan tatap muka. Siapa sih anak-anak semua, dan siapa sih saya dalam gambar Anda sudah tahu, tapi saya nggak tahu kalian. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus.